Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, baik ya semuanya, dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum kita mulai ke materi, kita berdoa bersama dulu ya. Doanya akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam bilisani yafqa'u qawli. Amin. Sesudah membaca doa, sebelum kita belajar, Ibu akan absen dulu ya. Aulia Zahra hadir. Bani Israel hadir. Masya Allah, sehat ya Bani? Iya. Zain Maliki Ahmad hadir juga. Terima kasih. Apa ada yang belum hadir atau ada yang tidak masuk? Oh, sudah hadir semuanya. Berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Nah, kita hari ini pada pertemuan kali ini akan belajar tentang materi yang sebelumnya, tentang kelas 5 SD semester kedua, yaitu materi yang akan kita pelajari adalah bab ke-9 tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang indahnya sholat tarawih. Begitu ya anak-anakku. Silakan buku teksnya dibuka dulu. Iya, bab 9. Iya, silakan sayang. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ke materinya ya. Pertama, coba kalian lihat dan amati gambar yang ada pada buku teks kalian. Lihat ya. Apa sih pesan yang terkandung dalam gambar tersebut? Coba ya diamati dulu apa pesannya. Baiklah, jadi Ibu jelaskan ya. Pesan yang terkandung dalam gambar tersebut atau gambar ini adalah, kita lihat di situ ada seorang imam yang sedang sholat. Ada juga makmum laki-laki dan makmum perempuan. Berarti sholat tarawih adalah sholat sunnah yang hanya ada pada bulan Ramadan, yang dikerjakannya secara berjamaah. Lihat ya, kita lihat di gambar ya. Dan dilaksanakannya di masjid setelah sholat isya. Jadi itu ya pesannya. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Karena kita ada 25 orang dalam kelas atau dalam satu kelas, jadi Ibu akan bagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Begitu ya. Nah, untuk tugas kelompoknya, kalian coba diskusikan apa itu sholat tarawih, pengertian sholat tarawih, lalu bagaimana cara mengerjakan sholat tarawih, apa hukum sholat tarawih, lalu apa keutamaan sholat tarawih, begitu ya. Nah, setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, lalu kalian coba mempresentasikan di depan kelas. Semuanya dipresentasikan ya, bergiliran, kelompok 1 sampai kelompok 5. Kelompok yang sedang mempresentasikan didengarkan oleh kelompok yang belum presentasi. Jadi nanti kelompok yang belum presentasi, kalian mendengarkan, mengamati, dan coba bertanya apabila ada yang belum paham atau apa yang ingin kalian tanyakan kepada kelompok yang sedang presentasi. Begitu ya semuanya kelompoknya. Sudah seperti itu, sudah presentasi semua kelompok, lalu Ibu ingin kalian mengumpulkan kesimpulannya secara tertulis. Jadi di kertas atau di buku, kalian berikan kepada Ibu ya kesimpulannya secara tertulis, begitu. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan apa sih pengertian sholat tarawih atau apa itu sholat tarawih. Jadi sholat tarawih adalah sholat sunnah
atau sholat sunat yang hanya ada pada bulan Ramadan, dikerjakannya setelah sholat isya. Sholat tarawih walaupun sholat sunnah, tetapi kalian harus mengerjakannya. Loh kenapa? Karena sholat tarawih itu memiliki banyak sekali keunggulannya atau banyak sekali pahalanya, derajatnya. Jadi kalau kalian tidak sholat tarawih sangat rugi. Jadi makanya walaupun sholat sunnah, kalian harus sholat tarawih ya. Lalu sholat tarawih juga bisa dilakukan secara sendiri atau berjamaah. Nah, kalau misalkan sendiri, kan pahalanya hanya sedikit ya. Nah, kalau misalkan berjamaah, kita bisa mendapatkan 27 derajat. Untuk itu, lebih baik kita mengerjakannya secara berjamaah, maupun di rumah dengan keluarga atau di masjid. Begitu ya. Nah, lalu sholat tarawih itu dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwihatun yang berarti artinya waktu sesaat untuk istirahat. Nah, dinamakan demikian karena para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Pada saat istirahatnya tersebut, sahabat itu ada kalanya diselingi dengan membaca Al-Quran. Jadi begitu ya, sholat tarawih itu jangan dikerjakan dengan tergesa-gesa. Jadi harus perlahan-lahan, harus menikmati sholat tarawih dan harus khidmat kepada Allah sholatnya ya. Harus khusyuk biar mendapat banyak pahala. Nah, lalu bagaimana cara mengerjakan sholat tarawih? Cara mengerjakan sholat tarawih itu seperti ini. Pada masa Nabi, sholat tarawih dikerjakan sama seperti sholat sunnah biasa. Yang membedakannya adalah niatnya. Bagaimana niatnya? Niatnya seperti ini. Usolli sunnatan tarawihi rok'ataini lillahi ta'ala. Itu kalau sendiri. Kalau berjamaah kita menjadi makmum, niatnya seperti ini. Usolli sunnatan tarawihi rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Nah, kalau misalkan jadi imam seperti ini. Usolli sunnatan tarawihi rok'ataini imaman lillahi ta'ala. Gitu ya. Nah, Nabi itu mengerjakannya 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 kali salam. Selanjutnya Nabi melanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Dilaksanakan dengan 2 rakaat 1 kali salam, lalu dilanjut dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Itu ya, walaupun sholat tarawih dikerjakannya sebanyak 8 rakaat ditambah 3 rakaat jadi 11 rakaat, tidak masalah, tidak apa-apa. Ada juga yang mengerjakannya 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat jadi 23 rakaat, itu tidak apa-apa. Yang jadi masalahnya itu adalah kalian tidak sholat tarawih. Jadi kalian harus sholat tarawih. Begitu ya anak-anakku sekalian. Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan dengan memperbanyak qiyamul lail. Artinya itu bangun di tengah malam, melakukan ibadah seperti sholat sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir kepada Allah, membaca buku-buku yang bermanfaat, dan sebaiknya tidak menonton TV pada waktu saat sahur. Ya, gitu. Ada hadis dari Bukhari Muslim mengatakan begini. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuh, Masya Allah ya, jadi kita harus mengerjakan sholat tarawih, penuh harap kepada Allah, mengharapkan pahala, supaya kita diampuni dosanya yang telah lalu ataupun sekarang. Jadi rugi sekali, walaupun sholat sunnah, tetapi kalian meninggalkan sholat tarawih, sangat rugi. Karena banyak pahala yang kalian tinggalkan jika kalian tidak
jika kalian tidak sholat tarawih. Begitu anak-anakku. Lalu yang selanjutnya, apa sih keutamaan sholat tarawih? Nah, sholat tarawih itu keutamaannya itu banyak sekali. Di antaranya, pertama, kita menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena dengan sholat tarawih kita dapat menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Terus yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Masya Allah, dosa kita kan banyak. Dengan sholat tarawih yang khusyuk, yang berharap pahala kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya. Seperti hadis tadi ya. Masya Allah. Terus selanjutnya, pahala ibadah ditulis seperti 1 malam sholat penuh. Masya Allah, coba ya bayangin, kita kalau malam kan bobo ya. Nah ini kita semalaman itu beribadah sama Allah tuh, Masya Allah. Jadi rugi sekali kalau anak-anak sekalian itu meninggalkan sholat tarawih ya. Nah lalu yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya yaitu mempererat tali silaturahmi sesama kaum muslimin. Coba kalau misalkan kalian mengerjakan sholat tarawihnya di masjid, maka bertemu dengan kaum muslimin yang lainnya kan? Jadi mempererat tali silaturahminya, begitu. Mendapatkan 27 derajat pahala di sisi Allah, juga mempererat tali silaturahmi. Begitu anak didikku, Masya Allah. Paham ya? Jadi kesimpulannya itu adalah sholat tarawih adalah sholat sunnah yang hanya ada pada bulan Ramadan yang dikerjakan setelah sholat isya. Mengerjakannya boleh sendiri ataupun berjamaah. Akan tetapi untuk mendapatkan 27 derajat dan mempererat tali silaturahmi, lebih baik melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Dan walaupun sholat tarawih sholat sunnah, maka jangan sekali-kali kita meninggalkan tanpa udzur. Misalkan kita meninggalkannya itu bukan alasan dengan sakit. Kalau sakit tidak apa-apa, kalau sakitnya keras ya. Tapi kalau sakitnya kayak batuk atau pilek itu kan masih bisa. Jadi lebih baik sholat tarawih gitu ya anak-anakku. Lalu sholat tarawih juga dikerjakannya boleh 8 rakaat ditambah 3 witir atau 20 rakaat ditambah 3 witir. Seperti itu anak-anakku. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa kurang jelas? Boleh, silahkan. Ada yang ditanyakan? Mungkin Aulia atau Zain? Sudah cukup? Baiklah, terima kasih. Untuk pelajaran berikutnya atau pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang tadarus Al-Quran. Terima kasih untuk hari ini. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat terus, tetap semangat dalam belajar, tetap harus menghormati orang tua, dan yang pasti tetap harus sholat ya. Karena sholat akan pertama kali dihisab di akhirat nanti. Terima kasih banyak dari Ibu. Pertemuan hari ini kita cukupkan dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Dan untuk membaca doa, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih banyak anak-anakku. Semangat terus dalam belajarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.